Duduk siap. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai juga kita kemarin sudah membuat kesepakatan. Apa yang pertama? Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, di samping kamu ada sampah enggak? Aman. Kemudian yang kedua apa lagi? Menjaga sopan santun. Kemudian yang ketiga? Empat, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Yang kelima, bekerja sama dengan baik dengan teman sekelompoknya. Kemudian keenam, keluar masuk kelas dan mendidik guru. Yang ketujuh, mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Semuanya hari ini siap kan ya? Siap. Yang tidak masuk hari ini siapa? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sini kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Kenapa? Sakit juga. Terus siapa lagi? Mbaknya ada berapa orang? 3 orang yang sakit. Semuanya siap ya? Semuanya gimana kabarnya hari ini? Coba ibu cek, ya, cek untuk kesiapan kamu hari ini ya. Nah, nanti kalau ibu bilang-bilangan ganjil, kamu bilang apa? Halo. Ya, halo. Kalau bilangan ganjil berarti bilangnya apa? Kalau bilangan genap bilangnya apa? Oke, ya, siap? Lima. 3, 4, 1, 2. Oke, berarti semuanya udah siap ya. Terus untuk pembelajaran hari ini ada beberapa nanti kriteria yang akan dinilai ya. Yang pertama itu tentang sikap, bagaimana kamu bersikap di kelas. Kemudian yang kedua kognitifnya. Nanti ada kognitif itu berupa lembar kerja beserta titik yang tertulis maupun bisa. Kemudian yang ketiga ada nilai keterampilan. Berikutnya, nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, ini adalah kelanjutan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai sistem dan mengenai persamaan linear dua variabel. Kemudian ada ada persamaan linearnya. Kemudian ada SPL, CV. Kemudian mengubah kalimat menjadi kalimat pakai bahasa, ya itu. Nah, saya sekarang mau mengingatkan kembali apakah materi yang sudah disampaikan kemarin itu sudah masuk atau sudah dipahami. Coba kalian keluarkan HP-nya masing-masing ya. Nah, silakan kerjakan Google Form yang ada di link ya, yang ada di WA-nya ya. Coba lihat Google Form-nya. Saya beri waktu 15
5 menit ya untuk mengerjakan 5 soal. Silahkan dikerjakan dulu. Ya. Selesai? Coba kalian lihat sebabnya masing-masing. Sudah bisa ya? Semuanya sudah bisa? Ya, berarti kita lanjutkan lagi ya untuk materi hari ini. Capaian untuk pembelajaran yang harus kalian tahu yaitu peserta didik memahami hubungan konsep menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel ya. Tadi kan sudah mencoba mengingat kembali materi yang kemarin ya, dan semuanya rata-rata nilainya adalah 100. Kemudian untuk aplikasi sistem persamaan linier dua variabel di sini kita sudah bekerja sama dengan lintas ilmu yang lain ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian IPS, kemudian IPA. Bahasa Indonesia ini nanti yang kita nilai adalah kemampuan siswa untuk memahami soal cerita dan merumuskan masalah ke dalam bentuk matematika. Kemudian untuk yang IPS, penerapan SPLDB-nya dalam perhitungan harga jual, harga beli, kemudian ada keuntungan, kemudian menentukan produksi gitu ya. Kemudian IPA, yang IPA itu mengenai permasalahan gerak, daya, dan rangkaian mesin sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengenali situasi atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Contohnya ada yang tahu? Contohnya ada yang tahu apa? Mengenali situasi atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menghitung apa? Harga dua jenis barang. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menerjemahkan masalah verbal menjadi model matematika. Misalkan ada kalimat dari suatu kalimat diubah ke dalam bentuk matematika. Kemudian yang ketiga itu menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Ibu nanya sekarang, kemarin kan kita sudah mencoba menghitung atau mencari penilaian, mencari ini apa namanya, hasil ya, hasil sistem penilaian persamaan linier dua variabel. Coba ada berapa metode yang telah dipelajari? 3. Sebutkan aja. Substitusi, kedua eliminasi,
kerjakan, diskusikan. Kemudian dikerjakannya di lembar berikutnya ya. Di sini kan ada kotak ya. Ada kotak apa ini? Kolom ya, kolom pertanyaan ya yang nanti kamu akan menjawab di sini. Ikutin aja langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut ya. Yang pertama kamu baca dengan teliti dulu ya. Baca dengan teliti petunjuk belajar yang ada di LKPD-nya. Kemudian berikutnya kamu tentukan variabel atau model masalahnya. Kemudian berikutnya tentukan bentuk SPLTP-nya dari permasalahan yang kamu temukan dari gambar tersebut. Kemudian yang keempat, kamu selesaikan hasilnya. Terus yang terakhir kamu simpulkan ya. Itu ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, dibuka bukunya isinya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Kemudian kelas, kemudian tanggalnya jangan lupa kalian tuliskan hari ini. Nanti salah satu ada yang tulis, salah satu ada yang presentasinya nanti banget. Ini ya, Bu. Nah, ini kalian kerjakan yang ini. Di sini aja. Langsung dikerjakan di lembar jawabannya, di lembar ini. Silakan didiskusikan. Nanti yang selesai duluan mempresentasikan ke depan. Ayo. Dan waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan ke depan ya.
ditambah 16.000 sama dengan 35.000. Hasil penjualan hari pertama ditambah hari kedua sama dengan 40.000 ditambah 30.000. Hasilnya 70.000. Keuntungan penjual, hasil penjualan dikurang modal sama dengan 70.000 dikurang 16.000 sama dengan 56.000. Jadi keuntungan yang diperoleh warung kopi dalam 2 hari adalah 54.000. Jadi uang yang harus dibayar Intan adalah 54.000.
Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Asan usaha parkiran. Usaha apa yang di situ? Usaha parkiran ya? Ya, usaha parkiran. Silakan. Satu, identifikasi variabel, misalnya motor. Satu, identifikasi variabel, misalkan X sama dengan motor dan misalkan Y sama dengan mobil. Dua, buat model matematikanya SPLDB. Pasangan satu dari informasi pertama, jumlah kendaraan motor dan mobil adalah 90. X ditambah Y sama dengan 90. Pasangan dua dari informasi kedua, jumlah roda motor dan mobil adalah 28. 2X plus 4Y sama dengan 248. 3. Selesaikan SPLDB. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi, reduksi atau gabungan jadi salah satu. X tambah Y sama dengan 60 persamaan 1. 2X plus 4Y sama dengan 248 persamaan 2. Penyelesaian dengan substitusi persamaan 1 persamaan 2. X plus Y sama dengan 60 kali sama dengan 90 diambil Y. 2X plus 4Y sama dengan 248. 2 dikali 30 diambil Y tambah 4Y sama dengan 248. 2Y Jangan bercanda loh ya. sama dengan 200 Kelihatan bercanda. negatif 180. 2Y sama dengan 68. Y sama dengan 68 per 2. Y sama dengan 34. Substitusi Y sama dengan 34 ke dalam persamaan ke 1. X plus Y sama dengan 60. X plus 34 sama dengan 60. X sama dengan 90. Diambil 34. X sama dengan 56. Jawaban jumlah motor adalah 56, jumlah mobil adalah 34. Total pendapatan yang diperoleh adalah 50 dikali 2000 ditambah 34 dikali 5000 sama dengan 112.000 ditambah 170.000 sama dengan 282.000. Tadi sudah melakukan 3 presentasi ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari yang telah dipresentasikan? Bahwa SPLDB apa? Bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menggunakan SPLDB. Tadi apa aja contohnya pertama? Mencari apa? Ya, tadi yang pertama ada mencari keuntungan. Keuntungan dari apa? Warung kopi. Ya, warung kopi hasil penjualannya. Kemudian yang kedua apa lagi? Ayah dan Menentukan apa? Usia. Menentukan usia dari ayah dan anak. Terus apa lagi? Parkir. Iya, menentukan apa pendapatan yang diperoleh dari hasil parkir. Selain itu juga untuk produksi ya, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar juga kita harus bisa menentukannya dengan menggunakan SPLDB. Bisa digunakan
pendapatan ya, pendapatan. Kita pengen pendapatannya berapa. Jadi kita harus proporsinya menyesuaikan dengan yang akan kita. Kemudian berikutnya dari yang apa yang Ibu sampaikan itu, apakah ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah. Apakah hari ini menyenangkan? Menarik tidak? Sudah jelas semuanya? Untuk penilaiannya besok ya. Besok kita akan ketemu lagi untuk penilaian. Siapkan nanti habis kita akan menyelesaikannya penilaiannya menggunakan Google Form. Jangan lupa habisnya besok di bawah. Kemudian tidak lupa